Selamat pagi pemirsa. Pada hari ini, tepatnya pada Sabtu 30 November 2024, saya tengah berada di Gedung Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri, di mana pada hari ini akan dilaksanakan acara pemecahan rekor muri. Ada dua rekor muri yang akan dipecahkan. Yang pertama yakni ada pemeriksaan gigi kepada profesor terbanyak. Dan rekor muri yang kedua yang akan dipecahkan adalah paduan suara dengan anggota profesor terbanyak. Dan pada hari ini jumlah profesor yang akan memecahkan rekor muri ada berjumlah 55 profesor. Dan untuk acara pagi ini akan dimulai sejak pukul 8 pagi hingga nanti akan berlanjut hingga sore dan juga malam hari, diikuti dengan rangkaian acara yang begitu banyak dan juga diisi dengan hiburan-hiburan yang sudah disiapkan oleh pihak panitia. Baik, kita akan ikuti rangkaian acara kegiatan pemecahan rekor muri Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata (IIK Bakta) kembali membuktikan diri sebagai inovator di bidang pendidikan kesehatan dengan menyelenggarakan event spektakuler yang mampu memecahkan dua rekor muri Museum Rekor Dunia Indonesia sekaligus dalam sehari, yaitu pemeriksaan gigi terhadap profesor terbanyak dan paduan suara dengan anggota profesor terbanyak. Melalui kolaborasi luar biasa yang melibatkan 55 profesor dalam grup The Professor, acara bertajuk Science and Art Harmony ini menghadirkan konsep baru yang menggabungkan seni dan ilmu pengetahuan dalam satu panggung. Sebagai informasi, The Professor merupakan band musik yang semua anggotanya adalah guru besar atau dikenal dengan profesor di berbagai bidang. Tidak hanya memiliki keterampilan dalam mengajar, menulis, dan meneliti, mereka juga ahli di bidang musik. Grup ini berdiri sejak 24 Oktober 2021, yang diketuai oleh Profesor Dr. Widodo Aryo Kencono SPTHTKL Sub SPONK. Para guru besar ini diketahui aktif tampil dan menciptakan lagu dengan berbagai tema. Mulai dari tema sosial, pendidikan, dan moral. Beberapa lagu yang sudah diciptakan oleh mereka seperti Pamer Putu dan Air Langgaku. Pada Sabtu 30 November 2024 pagi, acara dimulai dengan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut oleh puluhan yang terdiri dari dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis Rumah Sakit Gigi dan Mulut Bakti Wiyata RSGM Bakta kepada 55 profesor secara serentak. Pemeriksaan yang menggunakan 110 dental unit modern ini disaksikan langsung oleh perwakilan muri yang telah hadir di lokasi. Rekor ini menjadi salah satu bukti nyata kontribusi IIK Bakta terhadap kesehatan Indonesia. Ari Andriani, Kepala Muri Semarang, mengatakan kekagumannya atas inovasi yang diselenggarakan oleh IIK Bakta dan The Professor. Menurutnya, ini adalah prestasi yang tidak hanya menginspirasi, namun juga menjadi tonggak sejarah baru di dunia pendidikan dan kesehatan Indonesia. Baik pemirsa, saya sudah bersama dengan Ibu Ari Andriani dari Kepala Muri Semarang. Hari ini kita akan bertanya tentang pemecahan rekor muri yang akan dipecahkan dua ya Bu, Betul. Dua rekor muri pada hari ini. Silakan bisa dijelaskan. Oke, selamat siang. Pada kesempatan hari ini, Sabtu 30 November 2024, Muri kembali hadir di kampus Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Kami mewakili Ketua Umum Muri mendapat usulan rekor, ada dua usulan rekor. Yang pertama yaitu pemeriksaan gigi pemeriksaan gigi kepada profesor terbanyak. Usulan di awal disampaikan 40, kemudian bertambah menjadi 53, dan pagi ini kami diberi lagi data, ternyata ada 55 profesor yang akan diperiksa giginya secara bersamaan. Kemudian setelah itu nantinya profesor ini akan bernyanyi
lebih tepatnya berpaduan suara, jadi ada pembagian suaranya. Itu juga 55 guru besar. Rencananya 2 rekor itu yang akan dicatatkan di Museum Rekor Dunia Indonesia. Baik, itu tadi sedikit penjelasan tentang pemecahan rekor muri yang akan dilakukan pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Mbak. IIK Bhakta dan RSGM adalah wujud nyata dari dedikasi kami untuk mendukung kesehatan masyarakat sekaligus memberikan pengalaman praktis terbaik Civitas Akademika. Kita semuanya sangat bergembira karena dengan hadirnya profesor yang demikian banyaknya, sejumlah berapa? 54 ya, 55 ya? 54 ya. 54 itu ya menggugah kita ya, makin bersemangat dan pelayanan khususnya di pendidikan gitu. Ya ini nanti yang diadakan kan pertama pemeriksaan gigi, kemudian yang kedua apa? Paduan suara. Jadi dengan demikian kita benar-benar hari ini berkolaborasi dan semuanya itu menambah semangat spirit kita untuk makin melayani di dalam pendidikan. Seluruhnya profesor ya? Iya, semuanya profesor yang hadir. Beliau profesor ini apakah juga menjadi pengajar di sini atau mereka ada sebagian, ada sebagian. Terima kasih. Dua rekor muri ini menjadi bukti komitmen IIK Bhakta dalam menciptakan inovasi pendidikan dan pengabdian masyarakat yang berdampak nyata. Kampus Kesehatan yang memiliki 22 program studi ini tidak hanya menorehkan sejarah, namun juga menetapkan standar baru dalam kolaborasi lintas bidang pendidikan. Ya, kita mengharapkan bisa membuat pendidikan di kesehatan di Kediri, khususnya di Bhaktiwiyata ini bisa lebih maju lah, bisa mendapatkan suatu perhatian penuh dari masyarakat. Masyarakat Kediri aja mungkin belum pernah ada yang tahu di Kediri ada kampus yang begini. Ya, termasuk pewawancara. Setelah ini akan dilakukan sesi foto bersama. Ya, merupakan suatu kebanggaan lah. Karena apa? Ngumpulkan profesor begitu banyak itu apa suatu yang mudah ya pasti karena kesibukannya. Ya kebetulan semua kangen di Kediri lah. Jadi berarti dari 55 profesor ya ini dari mana aja Pak? Dari yang terbanyak dari UNER, Hang Tuah juga ada dari seluruh perguruan tinggi di Jawa Timur. Ya. Kalau melihat RSGM ini kan ternyata cukup luar biasa ke depannya. Nah, makanya nggak tahu toh. Harapannya seperti apa ke depannya? Ya,
sebentar lagi kita akan ada bangun di nomor 63 ini Wahid Hasim 63 ini kita bangun 4 lantai khusus hanya untuk RSGM. Jadi nanti kapasitasnya 5 kali yang ada, sehingga waktu itu kita bisa mengembangkan semuanya, termasuk riset. Kalau bisa sakit gigi itu cuma didulit dok, gak dibor macam-macam, selesai lah. Kalau di Indonesia rumah sakit gigi mulut apakah terbesar terbanyak di Kediri ini kalau menurut jenengan? Ya termasuk imbang lah semuanya. Ya kita tidak boleh sombong ya. Kita tuh harus selalu semuanya terbaik ya. Dokter, kalau sekarang mahasiswanya sekitar berapa? Kalau nggak salah ada 5.000-an lah. Untuk yang gigi mulutnya ya? Oh enggak, Secara semua keseluruhan ya. Sebetulnya kita jauh dengan Muhammadiyah, dengan UNER, dengan Petra aja sudah berapa ya dah. Ya memang. Kalau melihat kelengkapannya kan alatnya juga sudah cukup begini. Ya cukup lah, alat kita sudah memadai semua. Cuma ya pasti dengan kemajuan teknologi itu kita perlu terus menambah terus. Tidak bisa ada stop, cukup, tidak ada istilahnya itu. Ya, makasih. Dulu saya di Kementerian Kesehatan, di BKKBN, di Konsil Kedokteran, ya, kita punya apresiasi kepada beliau yang peduli pada pendidikan, kesehatan, dan kedokteran. Nggak yang mana-mana, kesehatan, kedokteran. Karena menurut beliau itu ini adalah inti hidup yang baik. Kalau sudah sehat, semua cita-cita bisa insya Allah didapat. Nah itu. Yang kedua, kepedulian beliau kepada masyarakat, juga masyarakat di Indonesia Timur. Itu banyak yang sekolah dan dibiayai. Sehingga anak-anak sana itu mendapat akses pendidikan yang bagus. Pak Bambang orangnya. Ya, termasuk kita punya mahasiswa dari luar negeri. Nah, ada lagi. Saya punya 500 mahasiswa dari Timur Leste. G2P, jadi dari pemerintah yang ngirim, bukan datang swasta satu. G2P, jadi dari government ke privat. Satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya, sampai 500 orang. 500. Luar biasa itu. Pak, kalau melihat jenengan ini, Ya. jenengan Kota Kediri kan sebenarnya sih kota kecil. Cuma melihat RSGM seperti ini, bagaimana sebenarnya? Ini sejalan dengan sejarah masa lalu yang justru di sini pusat senternya perkembangan Jawa pada zamannya, ya. Kalau kita lihat dulu dan sampai sekarang kan sangat berkembang ya. Jawa bagian selatan itu ikonnya ya Kediri. Jadi sudah tepat beliau memilih domisili di sini. Memang pertanyaannya, orang Surabaya kok di sini? Tapi karena beliau besar, berkembang ya dan nyaman. Setelah pemeriksaan gigi dan mulut, untuk pertama kalinya dalam sejarah, 55 profesor akan bersatu di atas panggung untuk menyampaikan orasi ilmiah yang dipadukan dengan penampilan musik. Konser ini memukau penonton yang hadir di auditorium IIK Bhakta. Ya, untuk rekor muri yang diadakan di RSGM yaitu pemeriksaan gigi dengan peserta profesor terbanyak di Indonesia yang hari ini diikuti oleh 55 profesor dari area Surabaya, Jawa Timur. Untuk tanggapannya saya sangat berterima kasih tentunya kepada seluruh profesor yang telah menyempatkan waktu dan berkenan hadir di RSGM IK Bhaktiwiyata, juga kepada tim muri dan seluruh panitia atas suksesnya terselenggaranya acara yang pertama, pembacaan rekor yang pertama, yaitu tadi ya pemeriksaan gigi dengan peserta profesor terbanyak di Indonesia. Untuk pemeriksaan giginya tadi dilakukan oleh siapa? Oke, untuk pemeriksaan giginya dilakukan oleh seluruh DPJP dari RSGM IK Bhaktiwiyata atau dokter penanggung jawab pasien ya. Itu kami menyebutnya DPJP, yaitu dokter gigi umum maupun dokter gigi spesialis yang dibantu dengan asistennya adalah adik-adik koas. Berarti ini adik-adik koas ini dari FKG RSGM?
Iya, adik-adik koas ini adalah adik-adik dokter gigi muda ya, kita biasanya mengistilahkannya, yaitu peserta pendidikan profesi dokter gigi yang di RSGM IK Baktiwiata. Kemudian harapannya dari kegiatan yang dilaksanakan hari ini? Untuk harapannya semoga nanti kedepannya profesor-profesor tetap sehat gitu ya. Jadi tadi pemeriksaan giginya kami juga sudah menyampaikan, lembar screeningnya juga kami berikan kepada beliau-beliaunya. Apabila memang ada gigi-gigi yang perlu dirawat bisa ditindaklanjuti oleh beliau. Kemudian juga harapannya semoga RSGM juga semakin dikenal oleh masyarakat, tidak hanya di Kediri, mungkin juga di Jawa Timur ya, mungkin di Indonesia, karena pemecahannya setara muri ya di Indonesia. Isi harapan terbesar kami. Kita semua, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat, Pembina The Profesor yang kami hormati, Ketua The Profesor Band serta seluruh anggota, perwakilan dari Museum Rekor Dunia Indonesia, Ketua Yayasan Baktiwiata Kediri, Rektor Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiata Kediri, Direktur RSGM IK Baktiwiata, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di momen bersejarah dalam sebuah kolaborasi antara Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiata Kediri dengan The Professor yang bertajuk Science and Art Harmony with the Professor, yang akan mempersembahkan suatu rangkaian acara yang spektakuler.
ini akan kami serahkan kepada Profesor Purito dan Profesor Ida Budi Teresia. Kepada beliau kami persilahkan. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita mulai acara yang hari ini akan menjadi acara penting. Tadi dikatakan oleh Pak Ketua bahwa band The Professor adalah salah satu band yang punya karya lagu sendiri. Yang mengarang adalah Pak Ruby sebagai pemain utama kita, juga liriknya dan dibantu oleh teman-teman lain untuk menyusun aransemen musik. Judul lagunya? Kita akan menyanyikan 3 lagu dulu. Iya, 3 lagu. Apa aja dulu? Ayah Bunda. Nah, ini sebagai, walaupun kita guru besar, ya, tapi kita tidak boleh melupakan ayah dan bunda kita. Gitu ya? Ya. Kemudian yang kedua adalah selalu ada. Nah, jadi kita selalu ada di mana-mana bagi guru besar. Jauh dekat kita akan selalu ada. Selalu ada di hati ya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah optimis. Tadi sudah dengarkan di sajian video lagu Optimis yang sudah pernah Anda dengarkan, tapi hari ini live. Ya, nanti akan lihat bagaimana kita optimis. Untuk itu para penyanyi saya mohon untuk mulai berurutan sesuai dengan tugasnya, maju kita tampil. Dengan membawakan lagu berjudul Ayah Bunda, Selalu Ada dan Optimis, mereka tampil dalam paduan suara megah oleh jumlah profesor terbanyak. Ini mencatatkan rekor muri sebagai paduan suara oleh profesor terbanyak di Indonesia.
acara Mohri yang resmi, dan sajian kita 3 lagu ciptaan. Sendiri, khususnya ciptaan Musa Ruby yang telah diperdengarkan tadi, dan dengan demikian maka acara resmi sudah selesai. Selanjutnya acara yang lebih santai, tapi santainya nggak sekedar santai, ada ilmiahnya. Kita bisa menyanyikan 5 lagu ciptaan kita nanti, tapi sebelum menyanyi dari 12 masing-masing 12 grup, 12 orang akan disajikan materi ilmiah. Yang pertama adalah kehormatan kepada Profesor Dr. Muhammad Lutfi, Dr. Gigi, Magister Kesehatan, yang akan membawakan judul Teledentistry sebagai akses meningkatkan pelayanan dan konsultasi gigi. Ini termasuk langkah baru di bidang kedokteran, yaitu telemedicine. Sekarang ada teledentistry. Cuma saya tidak yakin apa dari jauh giginya bisa dicabut. Tidak bisa baru ya. Cuma tanya perlu dipura-pura gitu. Silakan, Profesor Dr. Lutfi akan dengan santai menyampaikan informasi ilmiahnya. Pembina Yayasan Bakti Wiyata Kediri, Bapak Dr. Bambang Harsono Suhartono, Master Business Administration, Ketua Yayasan Bakti Wiyata, Dr. Anda Ekonomi Linawati Cokro Hartono, MBA, Rektor IIK Bakti Wiyata Kediri, guru saya Profesor Dr. Muhammad Jainuddin, apoteker, guru-guru saya, para profesor, segenap para undangan, serta hadirin yang berbahagia. Izinkan kami pada kesempatan ini untuk menyampaikan orasi ilmiah. Ini tadi sudah diisi dari belakang bahwa waktunya 5 menit. Kami memiliki satu slide, 11 slide. Ini mohon izin untuk sedikit mempercepat apa yang kami presentasikan nanti. Adapun mohon izin untuk judul daripada naskah orasi kami adalah terkait dengan bagaimana peran teledentistry sebagai akses dalam meningkatkan layanan dan konsultasi gigi. Ini merupakan suatu sarana yang sangat cocok sebetulnya untuk negara kita Indonesia, yang mana distribusi dari dokter gigi tidak merata, lebih banyak tertumpuk di kota-kota besar, sehingga akses untuk ke daerah-daerah terpencil ataupun daerah-daerah yang jauh dari perkotaan itu mengalami suatu hambatan. Ya. Next ya. Di era sekarang, pada dekade terakhir memang perkembangan teknologi dan telekomunikasi yang sangat masif ini mau tidak mau akan memiliki suatu dampak yang sangat besar, tidak hanya dari sisi ekonomi, sisi industri ataupun sisi pendidikan, tetapi akan memberikan suatu dampak terhadap satu kesehatan, terutama di kedokteran maupun kedokteran gigi. Ya. Teledentistry ini merupakan suatu alternatif di mana pemerataan dokter gigi yang tidak merata di negara kita. Lanjutnya. Kalau kita lihat apa itu teledentistry, bahwa penggunaan teknologi telekomunikasi untuk melakukan suatu aktivitas, untuk mendiagnosis, untuk berkonsultasi, dan untuk memberikan suatu rujukan kepada para dokter gigi spesialis di kota-kota besar. Next ya.
Kalau kita lihat sejarah bahwa istilah telekomunikasi, teknologi telekomunikasi itu sudah jauh dilakukan oleh tentara Amerika pada saat itu untuk mengontrol kesehatan dari suatu pasukannya menggunakan suatu teknologi teledentistry ini. Kemudian pada 97 itu istilah muncul teledentistry ini pertama kali di negara bagian tersebut. Kemudian pada tahun 2024 istilah teledentistry dipakai pertama kali pada salah satu universitas, Miles Minnesota School of Dentistry, menggunakan teledentistry untuk menjangkau daerah-daerah yang sangat terpencil. Tahun 2025 sampai 2019 ini perkembangannya sedikit menurun karena tidak begitu familiar, ya, masih merupakan satu tahap awal. Baru pada tahun 2020 karena adanya suatu pandemi COVID-19 yang memaksakan para dokter gigi untuk meminimalisir kontak dengan para pasien, maka ini akan berkembang dengan pesat dan sampai sekarang. Lanjut. Sebetulnya aspek teknologi telekomunikasi ini sudah dipakai di Indonesia oleh berbagai disiplin ilmu seperti integrasi dengan data kependudukan dan catatan sipil, kemudian standarisasi alasan rujukan ICD-10, 9, SIEM, dan lain-lain. Kemudian yang pertama kali sebelum teledentistry ini kita dikembangkan, maka telemedicine lebih awal dikembangkan daripada teledentistry, ya. Dipakai sebagai sarana konsultasi secara daring atau melalui suatu video call untuk mengunggah dokumen apapun diagnosa atau memberikan suatu rujukan. Kemudian di laboratorium serta GPS tracking ambulans, ya, itu dipakai untuk Kementerian Kesehatan kita. Lanjut. Adapun yang sudah ada sekarang terkait dengan adanya suatu pandemi yang mencekam pada saat 2020 kemarin, itu ada beberapa aplikasi yang sudah ada telemedicine, yaitu ada Halodoc, ada Halo Dokter sampai dengan Pak Dok, kemudian diikuti dengan teledentistry. Teledentistry Gigi ID ini ada beberapa info yang bisa didapat, yaitu antara 1 sampai 4, termasuk periksa gigimu melalui fitur aplikasi. Di sini bisa si pasien atau bisa melakukan suatu konsultasi jarak jauh. Lanjut. Adapun metode dalam teledentistry itu sebetulnya ada dua, yaitu yang video conference, yaitu langsung melakukan suatu dialog dengan antara pasien dengan dokter gigi melalui suatu perangkat khusus yang memfasilitasi adanya suatu conference ini. Kemudian ada suatu sistem lagi, yaitu terkait dengan penampungan data dulu. Jadi si pasien dari jauh memberikan suatu informasi terkait keluhan-keluhannya, kemudian dari servernya itu akan diteruskan ke dokter gigi menjawab, baru dikembalikan ke pasien. Lanjut. Teknologi yang dibutuhkan, karena ini juga membutuhkan suatu teknologi, yaitu prasyarat, ada scanner, ada smartphone, ya, kemudian ada unit array portable, kemudian ada komputer dan laptop sebagai suatu sarana untuk berkomunikasi antara pasien dengan para dokternya. Lanjut. Ini macam teledentistry yang sudah dikembangkan dan mungkin ke depan akan ada beberapa pengembangan lagi terkait dengan AI ataupun mesin artificial yang bisa lebih memfasilitasi terkait ada pasien-pasien yang ada dari jangkauan kota-kota besar. Ada telediagnosis, ya, jadi mengirimkan gambar, kemudian sang dokter melakukan suatu diagnosis, kemudian untuk memberikan suatu rujukan ataupun pemberian resep dan sebagainya. Event pemecahan rekor muri ini ditutup dengan penampilan bintang tamu David Kuswoyo. Musisi sekaligus putra dari Yon Kuswoyo, salah satu anggota grup musik Kus Plus tersebut memeriahkan suasana dalam balutan jamuan makan malam dengan membawakan beberapa lagu andalannya di Graha Bakta Hall, kampus IIK Baktiwiata.
residual ozonnya nanti akan mendahului lagu yang akan kita nyanyikan nanti. Pemateri pertama, ini tokoh Surabaya. Betul yang dikatakan Prof itu bahwa saya sedikit promosi. Saya pengen mengajak, mungkin memang selama ini mungkin ada yang tidak tahu bagaimana sih sebenarnya kok seorang orang kesehatan bisa jadi anggota TNI seperti apa. Jadi tidak semua harus lewat AKB, kemudian Bintara, Tamtama, tidak. Jadi orang kesehatan itu bisa masuk menjadi anggota TNI. Khususnya di sini saya lihat adalah mahasiswa kedokteran gigi ya, dan juga mungkin yang lain, nakes yang lain, atau keilmuan yang lain di bawah Yayasan IIK bisa. Slide. Nah, Tentara Nasional Indonesia ada 3, yaitu AD, AL, dan Udara. Dan ini masing-masing multi-korps, termasuk salah satunya ada kesehatan. Ya. Karena saya kesehatan, saya akan fokus pada kesehatan. Kesehatan meliputi dokter gigi, dokter hewan, apoteker, perawat, analis, radiografer, keseling, DC, dan lain-lain. Lanjut. Nah, untuk jenjang kepangkatan itu ada perwira, kemudian Bintara, Tamtama. Ya. Kalau untuk perwira, adik-adik yang dari mahasiswa ya, itu pasti langsung masuk perwira melalui program perwira karir sekarang. Kalau zaman saya dulu sebelum ada perwira karir, saya dari perwira militer sukarela. Jadi saya zaman mahasiswa sebelum koas saya sudah masuk tentara, kemudian cuti pendidikan, begitu pangkat letnan 2 saya masuk kuliah lagi meneruskan koas. Jadi koas sudah boleh kemelinti dikit lah karena sudah pakai pangkat letnan 2 dan dapat gaji. Ya. Jadi masih bisa ngeraktir teman-temannya. Nah kalau sekarang semua harus sudah lulus dulu. Khususnya S1, kemudian S1 mungkin kalau perawat ada nurse, kemudian dokter gigi, kalau psikologi ya harus sudah psikolog, bisa juga psi, tetapi nanti dia tidak akan langsung masuk ke klinis. Ya. Semuanya akan masuk pendidikan mulai dari pangkat PAMA yaitu letnan 2, letnan 1, kapten, kemudian masuk ke pamen, mayor, letkol, kolonel, kemudian Pati itu perwira tinggi, yaitu bintang 1, 2, 3, dan 4. Nah 4 itu hanya untuk pelaut, 3 itu mungkin dari marinir, pelaut juga bisa. Tapi kalau kesehatan selama ini masih bintang 2. Tadi Dr. Nora senior saya juga dokter gigi, beliau adalah dokter gigi dan sempat menjadi orang pertama kesehatan Angkatan Laut, Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut berpangkat Laksamana pertama. Masalah jenjang pendidikan tidak usah khawatir karena tentara itu tidak akan membiarkan prajuritnya bodoh, pasti akan dikasih kesempatan untuk mengambil kursus sekolah bahkan sampai S3 ya. Saya terima kasih, kebanggaan bisa berada di sini untuk memberikan sedikit informasi tentang bagaimana kita bisa berperan dalam pertahanan lewat jalur TNI dan lewat jalur kesehatan yang masuk TNI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Sabar baik, kalau
terlalu lama. Bagus. Yayasan Baktiwiyata, Ibu Dr. Dianawati, Direktur RSGM IK Baktiwiyata, Dr. Gigi Anissa Ramadhani. Yang kita banggakan, Ketua The Profesor Ben maksud kami, Ketua The Profesor Ben, Profesor Widodo Aryo Kejono, Pembina The Profesor Ben, Ito Purhito, para guru besar yang kami banggakan, Sivitas Akademika IK, serta Bapak Ibu tamu undangan. Sebelumnya kami sampaikan bahwa suatu kehormatan Muri bisa menjadi bagian kegiatan superlatif dan menginspirasi yang diprakarsai oleh para guru besar. Seperti apa yang telah kita saksikan bersama-sama tadi, bahwa beliau-beliau ini, para guru besar, menunjukkan suri toladan kepada kita terkait pentingnya pemeriksaan gigi. Dengan difasilitasi oleh IIK Bakti, sebanyak 55 profesor berkenan diperiksa giginya dan sepaham dengan yang disampaikan oleh Profesor Purhito bahwa kecerdasan ilmu baiknya diimbangi dengan seni. Muri mengapresiasi para guru besar di tengah kesibukannya berkenan meluangkan waktu untuk berlatih menyanyi dengan kaidah pembagian suara atau yang lebih kita kenal dengan paduan suara. Dan seperti yang bisa kita saksikan bersama, pertunjukan paduan suara yang sangat luar biasa oleh para guru besar. Bapak Jaya Suprana menyampaikan bahwa di balik setiap rekor Muri tersirat kisah perjuangan manusia menciptakan karsa dan karya terbaik di bidangnya masing-masing. Kami sampaikan bahwa karsa dan karya yang diprakarsai oleh Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata dan The Profesor, yaitu pemeriksaan gigi kepada profesor terbanyak dan juga paduan suara oleh profesor terbanyak, resmi tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia. Dan sebagai bukti tercapainya prestasi ini, maka kami akan menganugerahkan piagam penghargaan kepada Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata dan kepada The Profesor Ben. Yang pertama, Rekor Indonesia, piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia nomor 12.043 /RTT Muri 11 Romawi 2024 dianugerahkan dengan bangga kepada IIK Baktiwiyata atas rekor pemrakarsa dan penyelenggara pemeriksaan gigi kepada profesor terbanyak, Jakarta 30 November 2024, tertanda tangan Ketua Umum Muri Profesor Dr. Jaya Suprana. Pada atas skor tanda tangan Ketua Umum Muri Prof. Jaya Suprana. Rekor Indonesia, piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia nomor 12.044 /RTT Muri 11 Romawi 2024 dianugerahkan dengan bangga kepada The Profesor Ben atas rekor paduan suara oleh profesor terbanyak, Jakarta 30 November 2024, tertanda tangan Ketua Umum Muri Profesor Dr. Jaya Suprana.
Ya pemirsa, hari ini telah dipecahkan 2 rekor sekaligus dalam satu hari, yakni rekor muri untuk pemeriksaan gigi kepada profesor terbanyak dan juga paduan suara dengan anggota profesor terbanyak. Dimulai dengan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut oleh puluhan dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis rumah sakit gigi dan mulut Bakti Wiyata Kediri kepada 55 orang profesor secara serentak dan kemudian dilanjutkan dengan 55 profesor yang bersatu di atas panggung untuk menyampaikan orasi ilmiah yang dipadukan dengan penampilan musik. Itu tadi rangkaian acara dari kolaborasi Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata dan The Professor pecahkan 2 rekor muri sekaligus dalam satu hari. Saya Talia Rosy dan tim liputan The Hot TV melaporkan.